Halo guys, Remo di sini dan ini pembahasan protektif dan posesif. Gua ngerasa banget ya, langsung aja ya, tanpa basa-basi. Gua ngerasa banget ya sebagai seorang ayah sekarang ini, dimana gua belajar bagaimana menjadi protektif, bukan posesif loh. Oh iya, kalian udah tahu belum bedanya protektif dengan posesif? Puh. Posesif itu mengekang. Kalau protektif itu melindungi. Kalau posesif itu melarang-larang, kayak mengekang lah, seperti lo punya kucing, lo kurung. Takut kucingnya kenapa-napa makanya lo kurung. Tapi protektif, lo nasihatin, lo larang, dalam konotasi dia bebas kemana aja, tetapi laporan. Kan ada kan kayak gitu kan. Lo bebas kemana aja, tetapi lo harus laporan. Begitu juga dengan gua akhir-akhir ini, oh iya benar juga ya, sebagai orang tua kalau misalkan gua terapin posesif, capek gitu. Gue sendiri yang capek loh. Anak gue tuh kan lebih bertenaga daripada bapaknya ya. Kalau dulu sih masih bertenaga ya, umur 20-an. Sekarang umur gue udah angka 32 lah. Di angka umur gue 32 itu ngikutin anak. Ya Allah ya Tuhanku, capek. Beneran dah capek banget. Terus gue mikir kan, bagaimana nanti anak gue udah gede, bagaimana nanti anak gue kenalan dengan teman-teman yang bandel, bagaimana anak gue kenalan dengan berpacaran dengan cewek yang gak bener. Mulai di situ muncul pemikiran-pemikiran, gue gak boleh posesif, tapi lebih kepada protektif. Gue memprotek pemikiran, etika, akal anak gue dengan segala nasihat, dengan segala bimbingan itu. Jadi saran gua sih buat kalian orang tua ataupun kalian yang masih pacaran, hilangin deh sifat protektif itu, karena emang gak bagus sih. Gak ada orang hilangin deh sifat posesif itu, karena emang gak bagus. Kalian itu sama aja sih kalian menyatakan diri kalian tuh ada kelainan loh sebenarnya. Kalau kalian pernah nonton Tinitun, bukan Tinatun ya. Tinitun. Ya film yang dia punya binatang, yang burung yang dikurung itu. Yang anak kecil yang punya binatang piaraan, yang kalau ketemu binatang itu dipeluk, gak boleh dilepas. Nah, itu namanya posesif. Beda sama protektif. Kita awasi seseorang, baik itu anak, baik itu pacar, baik itu, kalau istri nggak termasuk karena itu mah kalau istri mah harusnya posesif aja sih. Ini pembahasan apa sih ya sebenarnya ya? Ya boleh aja sih lo protektif ke istri, nggak posesif. Cuman ya kadang istri itu harus disadarkan bahwa statusnya sudah istri, apalagi suami istri. Statusnya sudah suami dan istri, sudah tidak lagi. Inilah kadang ya, kadang orang itu lupa kodratnya. Dia itu sudah menjadi sesuatu di dalam keluarga. Dia sudah menjadi orang tua atau dia masih menjadi anak. Kayak gue selalu bilang ke istri gue, lo itu bukan anak lagi, tapi lo itu istri. Lo itu bukan temen lo lagi, tetapi lo itu istri gua yang punya temen. Bedain ya. Jadi bersyukurlah apa yang lo punya sekarang, karena jujur ya, gua kan banyak dapat curhatan ya. Cewek yang jomblo atau cowok yang jomblo itu selalu curhat ke gua. Dia emang terlihat enak gitu, terlihat bebas melangkah, tapi sebenarnya kesepian yang nggak bisa dijelasin kepada orang lain. Sebenarnya mereka tuh butuh ya, bayangin aja manusia paling sempurna di bumi ini yang pertama kali, yaitu Adam. Adam aja butuh pasangan. So
Ah, untuk mendapatkan pasangan, tips saya kali ini adalah jangan posesif. Lebih kita tekankan kepada protektif. Kalian bebasin dalam lingkup tertentu. Misalkan pacar kalian nggak boleh pulang jam 9 malam kalau ngumpul-ngumpul, atau jam 7 malam, terserah, whatever, what are you doing, sama siapa, acaranya apa, nggak peduli, jam 7 pulang. Itu juga sebenarnya lebih bagus sih. Itu untuk menguji sebenarnya pasangan kalian tuh bakal nurut gak sih sama kalian, itu aja. Meskipun pada kenyataannya ya cuman pacarannya aja nurut, aslinya mah kagak. Ya, ini masih beku. Jadi kita ngobrol-ngobrol ya. Oh iya, ini gue lagi ngangetin makanan. Keingetan mau ngobrol, jadi ya gue ngobrol aja. Ya emang sih gue sendirian di sini, tapi kan nanti pas diupload kalian dengerin kan. Protektif dan posesif. Inilah. Terus negatifnya dari protektif ada loh negatifnya. Negatifnya, kalian bisa mengetahui pasangan kalian itu setia atau enggak. Kalau di posesif, kalian bisa membuat pasangan kalian itu menjadi setia. Wow, sungguh mengerikan ya manusia-manusia zaman sekarang ya. Giliran dikekang, dipaksa mau, giliran dibebasin liar. Wow. Jadi gimana solusinya? Saya juga bingung. Airnya nyala lagi. Yaudah kali ya gitu aja ya. Sebenarnya saya masih pengen banget ngobrol begini. Daripada berisik ya, kita pause aja deh. Posesif dan protektif. Posesif dan protektif. Kalau gua ngelihat ya, seseorang itu pada dasarnya sih posesif ya. Pernah gak kalian ketemu sama seorang lagi, kedua insan manusia yang sedang berpacaran, yang waktu SMA atau SMP dia selalu berduaan terus, gak bisa istirahat berduaan, pulang sekolah berduaan, berangkat sekolah berduaan, pokoknya kemana-mana berduaan gitu. Mau makan aja berduaan, mau pup aja berduaan. Pernah ya kalian lihat kayak gitu ya? Ya pasti pernah lah. Nah, mereka itu sedang menjalankan arti kata posesif loh. Ada juga sih yang kayak gitu bisa nyaman-nyaman aja sih. Tapi ada juga yang nggak bisa nyaman, yang nggak bisa selebay yang saya tadi gambarin itu. Ada yang bisa nyamannya, dia itu kemana-mana nggak boleh dilarang-larang, cuman dia pasti ngabarin. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang kayak pup. Yang kayak pup, kemana-mana maunya dibolehin tapi nggak mau ngabarin, akhirnya selingkuh. ada loh manusia seperti itu. Jadi macam-macam lah. Tapi kembali lagi kalau misalkan dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan ke anak, ke istri, ke suami,
ke temen enggak lah, ngapain lo posesif ke temen? Ke pasangan, pacar lo. Kembali lagi kepada siapa sih diri lo gitu loh, cocoknya kayak gimana. Ntar gua ngomong posesif itu gak boleh, lo tidak posesif, nggak juga sih sebenarnya. Posesif juga boleh-boleh aja dalam waktu-waktu tertentu, kita bisa gunakan posesif. Contohnya lo lagi jalan bareng, lo kan nggak mungkin protektif di situ, lo pasti posesif, lo gandeng tangannya. Masa iya lo waktu lagi jalan berdua, soalnya lo jauh-jauh lo. Kan nggak mungkin coy, ya ngerti kan maksud gua. Tapi ada kalanya juga protektif, contohnya dia mau ke kamar mandi, kan nggak mungkin lo posesif, lo gandengan terus sampai ke toilet, terus dia berak bau, aduh gua ngomong berak lagi, terus dia pup bau, ya kan nggak mungkin. Jadi ada kalanya kalian tuh memanfaatkan posesif dan protektif itu sih jauh lebih baik ya, ketimbang kalian memilih posesif banget, protektif banget, karena yang lebih apa ya, lebih terlalu berlebihan itu nggak baik sebenarnya. Dan emang bener nggak baik, mau apapun yang lo lakuin kalau itu berlebihan ya nggak baik. Jadi akhir kata, uh, uh, akhir kata, kenapa sih kakak bisa ngomong kayak begini ya? Sebenarnya dulu kakak tuh canggung loh orangnya. Yalah kakak canggung. Sebenarnya kakak dulu tuh canggung orangnya. Waktu awal pertama kali jadian, waktu pertama kali pacaran tuh canggung banget. Tapi ada manfaatnya di balik kita berpacaran. Kita tahu bagaimana bersosial. Kita tahu bagaimana caranya berpikir saat-saat pacar kita ngambek. Udah lama banget. Dan sekarang istri yang ngambek. Ya, mungkin di pembahasan berikutnya akan lebih enak kayak begini ya, kayak ngobrol terus backgroundnya terserah. Ya lebih enak begini sih daripada yang kayak udah-udah ya. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa subscribe karena itu sumber penghasilan saya. Dadah.